Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami yang bertemakan bantuan hukum dan jurisprudensi peradilan agama. Dalam materi ini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian bantuan hukum. Yang kedua, fungsi dan tujuan bantuan hukum. Yang ketiga, ketentuan pasal yang mengatur bantuan hukum. Yang keempat, pengertian jurisprudensi. Dan yang kelima, jurisprudensi peradilan agama. Poin yang pertama, pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Yahya Harahap dalam buku Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menguraikan batas pemberian bantuan. Bantuan yang dimaksud dalam uraian beliau adalah bantuan hukum oleh hakim kepada para pencari keadilan yang dibutuhkan sebelum dan selama berlangsungnya proses perkara di pengadilan. Poin yang kedua, fungsi dan tujuan bantuan hukum. Di Indonesia, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum berfungsi sebagai: pertama, pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, mendidik masyarakat untuk menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum. Yang ketiga, turut serta mengadakan pembaruan hukum di segala bidang. Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Junto Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Junto Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 merupakan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan fungsi pemberi bantuan. Setiap orang yang berperkara di pengadilan berhak memperoleh bantuan hukum. Tujuannya untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan. Materi yang ketiga yaitu ketentuan yang mengatur bantuan hukum. Pasal 73 ayat 1 dan pasal 82 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989. Junto pasal 123 ayat 1 Hir Junto pasal 147 RBG. Seorang pemberi bantuan hukum dan jasa hukum dapat mendampingi para pihak atau dapat juga mewakili para pihak setelah menerima surat kuasa khusus. Dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi, hukum, dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi. Dalam penjelasan pasal demi pasal, undang-undang ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Selanjutnya yaitu pengertian jurisprudensi. Dalam kepustakaan hukum Indonesia yang disebut jurisprudensi adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaan hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama atau hampir sama. Jurisprudensi peradilan agama. Pada tahun 1865, Mahkamah Agung Hindia Belanda menentukan dalam pertimbangannya bahwa hukum harta warisan dikuasai atau ditetapkan oleh pewaris
Garis hukum ini menjadi jurisprudensi tetap dalam pengadilan Indonesia dan dipakai sampai sekarang. Ruang lingkup jurisprudensi peradilan agama terbatas pada hukum yang menjadi wewenang dan hukum acara peradilan agama. Pada tahun anggaran 1992 atau 1993, Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN membentuk satu tim untuk menginventarisasi sekaligus menganalisa dan mengevaluasi jurisprudensi peradilan agama selama 27 tahun. Dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1985. Dari ke-96 putusan yang memuat 16 soal yang dianalisis dan dievaluasi, masih banyak yang perlu dibina dan ditingkatkan, yaitu yang pertama, proses berperkara di sidang pengadilan. Yang kedua, bentuk putusan yang tidak sesuai dengan bentuk putusan suatu pengadilan. Yang ketiga, yaitu bunyi amar putusan beberapa pengadilan agama tingkat pertama tidak menggambarkan isi gugatan. Yang keempat, dasar hukum yang dijadikan landasan putusan pengadilan agama adalah berbagai peraturan perundang-undangan pembentukan peradilan agama secara umum, mulai dari S 1882-152 sampai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama. Yang kelima, salah satu pengadilan agama di Sumatera Barat mengabulkan permohonan penggugat yang telah menjatuhkan talak satu kepada istrinya atau tergugat di luar sidang pengadilan. Yang keenam, yaitu penerapan kaidah hukum yang tidak tepat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.